Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kalian semua di rumah. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 6 tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Mata pelajaran IPS yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut makna proklamasi, saya mau bertanya, kalian masih ingat apa tidak apa itu proklamasi? Baiklah, mari kita pelajari bersama yuk. Proklamasi Indonesia adalah pengumuman secara resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Tepat pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan rumah, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, rajin membantu orang tua. Di lingkungan sekolah, mengikuti kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Di lingkungan masyarakat, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, perjuangan masih belum berakhir. Kita masih harus mempertahankan kemerdekaan bangsa, karena pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga, sejak tahun 1945 sampai 1950, telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan sekutunya, yaitu Inggris. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional.
Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran 10 November di Surabaya. Akibat dari tewasnya Brigjen Malabi, Inggris memberi ultimatum, isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Secara resmi, rakyat Surabaya yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya, pada tanggal 10 November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infanteri dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu dan banyak rakyat Surabaya yang gugur. Untuk mengenang jasa para pahlawan, dalam pertempuran 10 November 1945 didirikan Tugu Pahlawan dan tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran berlangsung antara para pemuda melucuti tentara Jepang. Terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Pertempuran 5 hari di Semarang. Korban ditaksir 2.000 orang pemuda dan rakyat Semarang, serta 1.000 orang tentara Jepang, termasuk Kepala Laboratorium Semarang Dr. Karyadi. Untuk mengenang dibuat tugu muda. 3. Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nika, yaitu organisasi semi militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak-pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut, didirikan Monumen Pahlawan Ambarawa. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan, di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. 5. Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta Nika atau organisasi semi-militer Belanda. Akibatnya pertempuran pun tak terhindarkan. Beberapa kali TKR dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut mendorong Tri melakukan operasi bumi hangus. Para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. 6. Perang Puputan Margarana. Tanggal 20 November 1946 di Margarana, Bali antara Tri melawan Belanda. I Gusti Ngurah Rai gugur dalam pertempuran tersebut. 7. Peristiwa Biak. Pada tanggal 14 Maret 1948, usaha rakyat Biak gagal.
Pemimpinnya dihukum mati dan para pengikutnya dihukum seumur hidup. 8. Peristiwa Balikpapan, Kalimantan Timur berlangsung pada bulan Januari 1947. 9. Pertempuran di Palembang Timur berlangsung pada bulan Januari 1947. 10. Agresi militer Belanda. Pertempuran di mana-mana untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 November 1946 diadakan perjanjian Linggarjati di Cirebon, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir didampingi oleh Schermerhorn dan Van Mol. Isi perjanjian itu meliputi: Belanda mengakui kedaulatan RI meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Akan dibentuk RIS. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Belanda mengingkari persetujuan itu dengan melancarkan serangan ke wilayah-wilayah RI pada tanggal 21 Juli 1947. Serangan tersebut dikenal dengan nama Agresi Militer 1. Berkat KTN, yaitu Komisi Tiga Negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, Indonesia Belanda kembali ke meja perundingan dilaksanakan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947. Isi perjanjian Renville yaitu RI harus mengakui wilayah-wilayah yang telah dikuasai Belanda dalam agresi militer 1. RI segera mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak di sepanjang garis Van Mock, pembentukan daerah-daerah kosong militer. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Belanda mengingkari persetujuan Renville dengan menyerang ibu kota RI di Yogyakarta. Perjanjian Ron-Royen berisi penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda, pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta, pembebasan para pemimpin RI yang ditahan di Belanda. Segera diadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Tanggal 2 November 1949 tercapai kesepakatan KMB yang isinya Belanda akan menyerahkan RIS akhir 1969, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Kedudukan RIS dan Belanda sederajat. RIS harus mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Belanda. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat kuat. Rakyat tidak menyetujui adanya bentuk negara RIS atau federal. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana? Menarik bukan yang telah kita pelajari hari ini? Sekarang kalian sudah tahu makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, kalian harus belajar dengan rajin agar perjuangan para pahlawan tidak akan sia-sia. Sekian dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.